walaupun ada beberapa kosakata yang agak mirip tapi aksennya itu cukup sulit untuk kami tirukan. Kalau kata orang Madura, tadi siapa yang korek tadi namanya? Hah? Muddai. 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 Kata Kiai, muddai tadi bukan aksen tapi action. Jadi orang Madura itu memang punya khas tersendiri. Masya Allah, sangat bersyukur rasanya bisa bersilaturahim di hadapan panjenengan semua. Moga-moga merupakan silaturahim yang makbulah masmu'ah inda Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan semua selalu dalam taufik inayah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga para kiai kita dipanjangkan usianya, diberi kesehatan yang prima, dan selalu istiqamah fil ibadah wal khidmah. Saya sebetulnya sama sekali nggak ngerti diundang Mas Asim ini dalam rangka apa, saya nggak ngerti. Lah ini, nah ini, monggo. Siap. Wah, wong duluan kadang laris nih. Jenengan itu kalau saya pakai bahasa Jawa nggak paham sama sekali ya Pak. Oh jangan Pak, nanti nggak selesai Pak. Madura kalau iya Pak, Madura kok ada korek enak gitu ya? Apa ya cuma satu itu dok? Tapi aksennya enggak Madura. Kalau pas baca qiraah berarti sudah kehilangan kemaduraannya ya, kira-kira begitu. Kami hanya ikut mendoakan moga-moga pondok ini benar-benar istiqomah. Moga-moga teman-teman yang pada ngaji di sini difutuh oleh Allah Ta'ala, dibuka hatinya, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Moga-moga semua yang khidmah di sini benar-benar diberi hati yang tumakninah, sakinah, kemudian mendapatkan husnul khatimah fil khidmah. Saya ini diundang Asim ke sini ini sebetulnya agak kecewa saya. Ngapain saya diundang ke sana? Bang Asim ini teman saya yang paling gak jelas. Iya, ini teman tidur saya. Saya dulu sekamar ya sama Asim itu. Makanya saya nggak ngerti dulu kamarnya itu di mana, ketika di pelosok itu di mana saya nggak ngerti. Yang jelas dulu itu teman sesat saya ya. Asim. Tapi jangan dengan simpulkan, oh kalau begitu kita selama mondok sesat aja. Nanti kalau sesat kita bisa kayak Mas Asim, bisa kayak Gus Kausar. Wah bahaya itu. Kami jangan gitu, ini beda. Karena ada Mbah Yai Darwis dan ada Mbah Yai Wida yang membuat ini semua berbeda. Final rekod dasas ini beda ini Pak, beda. Gawat ini. Yang penting moga-moga adik-adik semua ini moga-moga benar-benar memiliki himmah yang aliyah, memiliki harapan, memiliki cita-cita yang besar untuk kemudian menjadi penerus daripada para masyayikh, daripada para kiai. Adik-adik ini moga-moga memiliki semangat untuk taklim ta'alum yang luar biasa, itu menjadi penting. Dan panjenengan sebagai para wali santri benar-benar harus bersyukur. Apa Pak? Sudah Pak? Aman Pak? Sudah kenyang saya. Kebanyakan minum belum diajak makan Pak. Sudah aman Pak? Jenengan harus benar-benar bersyukur. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan utlubu al-ilma. Sebisa mungkin sampai semua ini jadi santri. Jenengan semua ini harus jadi santri. Utlubu al-ilma. Fa in ajaztum fa ahibbu ahlahu. Kalau memang sampean kebetulan tidak memiliki kesempatan untuk kayak Kiai Ma'ruf Khazin, untuk nyantri, untuk kayak kiai-kiai yang ada, untuk mondok, fa ahibbu ahlahu. Sebisa mungkin jenengan harus berkarakter Madura asli, sangat mencintai kiai-kiai. Fa illam tuhibbuhu, kalau mungkin gara-gara perbedaan pilihan kemudian sampean tidak cinta, fala tubghiduhu,
jangan sekali-kali panjenengan kemudian membenci beliau. Tapi wong Madura ini copet saja kalau sama kiai sumpah. Saya tadi baru cerita, ada orang mau berangkat bunuh orang, itu ya soalnya kiai. Masya Allah, mau orang Madura itu gak mau masuk neraka sendiri, kiainya harus ikut. Iya mas, nah? Makanya jenengan harus benar-benar bersyukur. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdir memiliki putra-putra, putri-putri yang kemudian berkesempatan untuk mundur. Karena apa? Potensi mereka untuk kemudian pada akhirnya menjadi ahli ilmu ini sangat terbuka, dan ini sudah mampu menjawab atau mampu mengantisipasi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. La yalqallaha 'abdun bi dzambin 'azama min jahalati ahli. La yalqallaha 'abdun bi dzambin 'azama min jahalati ahli. Jenengan jangan hanya kayak Mamat, kayak Asim, hanya suka kawin saja, kemudian bikin anak sebanyak-banyaknya, kemudian sama sekali lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dawuh qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kalau hanya kawinnya saja kayak Mamat, kayak Asim itu mudah, tapi kemudian memprosesnya menjadi pribadi-pribadi yang sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu sama sekali tidak mudah. Mamat bukan Kiai Darwis yang mampu mencetak Mamat. Mamat belum tentu kemudian punya kemampuan mencetak anaknya sebagaimana Mamat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah pernah mengingatkan kita, tidak ada hamba yang ketemu Tuhan membawa dosa paling gawat daripada ketika dia harus meninggal, anak-anaknya masih dalam keadaan bodoh, anak-anaknya masih dalam keadaan belum bisa ngaji, anak-anaknya belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ternyata nih bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya lumayan lah, lumayan. Loh, anak ini memang saya dimana-mana selalu ngomong, anak putra-putra kita ini adalah investasi kita yang paling konkret. Mau investasi yang model apapun itu masih kalah pentingnya dengan investasi kita berupa anak. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tegas mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu illa min salas, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi, kemudian wa waladin shalihin yadullah, waladin shalihin yadullah, anak-anak yang salih yang mau kemudian memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala akan kelakuan kita sebagai orang tuanya. Makanya saya paling suka ada istilah orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu membangun anaknya untuk meneruskan kebaikan yang pernah dia lakukan. Artinya orang tua ya harus baik dulu, orang tuanya baik dulu, kemudian kebaikan ini dikembangkan, diteruskan oleh generasi berikutnya. Itu baru orang tua yang sukses. Dan memang begitu Pak, dan memang begitu. Inna mimma yarhamu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Termasuk hal-hal yang akan kita bawa setelah kita mati dari semua amal kita, dari kebaikan-kebaikan kita, itu pun kalau ada, ilman 'allamahu wa nasyara, ilman 'allamahu wa nasyara. Ada keilmuan yang kemudian kita sumbangsikan, kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang lain. Au
waladan shalihan barokah, atau anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang salih-salih, anak-anak yang takut pada Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan, au mushafan warasa, au mushafan warasa, atau kita memiliki banyak kitab khususnya Al-Qur'an kemudian kita tinggalkan dan dibaca oleh anak turun kita, oleh santri-santri kita, au masjid dan bana, atau kita sempat bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola, au baitan lil sabili bana, atau paling enggak kita bikin guest house, ruang tamu untuk ibnu sabil, au nahron ajro, atau kita banyak membuat alian-alian sungai untuk mempermudah masyarakat yang ada, au sadaqatan ahrajaha min malihi fi hayatihi fi sihhatihi wa hayatihi, au sadaqatan ahrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau kebetulan ketika kita hidup memiliki banyak rezeki yang kemudian kita keluarkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita bagi-bagikan ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup, semua itu yalhaquhu min ba'di mautih, yalhaquhu min ba'di mautih, semua itu bisa kemudian kita andalkan. Bukan kalau kita andalkan dalam arti sebenarnya enggak, artinya bisa kita harapkan insya Allah dari sekian banyak ini ada yang menolong kita. Ilmu, kita punya apa? Kita punya keilmuan apa yang bisa kita ajarkan ke orang lain? Orangnya kayak kita Pak, nggak bisa Pak. Ilmu apa? Kok jenengan, wong saya aja nggak punya ilmu apalagi jenengan, wah sejauh Pak. Waladan shalihan, kita hanya selalu berharap, selalu berdoa, selalu mencoba bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang salih. Anak salih Pak, semua yang dilakukan mereka, kita sebagai orang tua ini bertanggung jawab. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, inna kulla amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu li abawayhi walau lam yad'u lahu. Semua kebaikan yang dilakukan anak-anak kita, semua kebaikan yang dilakukan anak-anak kita, itu pahalanya kita juga dapat sebagai orang tua. Kama annahu law taraka shadaqatan jariyah yalhaquhu sawabuha walau lam yad'u man intafa'a biha aw istafada minha, walau lam yad'u lahu man intafa'a biha aw istafada minha. Sebagaimana kalau jenengan pernah meninggalkan sedekah jariah, misalnya jenengan bangun masjid, jenengan bangun pondok, ada pondok dibangun jenengan ikut nyumbang, ada madrasah dibangun jenengan ikut nyumbang. Selama pondok, selama madrasah, selama masjid itu digunakan, maka pahala itu akan terus mengalir. Itu kalau baik ya seperti itu Pak. Itu kalau baik ya seperti itu. Buruk pun ya akan seperti itu. Kalau anak-anak kita ini kok berperilaku sebaliknya, mohon maaf misalnya anak-anak kita bermaksiat dan sebagainya, kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab Pak. Kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab, apalagi kebodohan yang mereka lakukan karena kelalaian kita sebagai orang tua. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan, as-sobi amanatun inda walidayhi, as-sobi amanatun inda walidayhi. Anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala di tangan kedua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahir. Anak-anak kan masih kecil semua. Anak-anak masih kecil semua, masih belum paham apa-apa. Wa qalbuhu at-tahir, jauharatun nafisatun syadijah, khaliyatun an kulli nafsi wa surah, wa huwa qabilun li kulli ma wa huwa qabilun li kulli ma li kulli nafsi wa surah, wa huwa qabilun li kulli nafsi wa surah. Hatinya masih sangat murni, sangat bersih, belum tercampur apapun, siap menerima warna apapun, ukiran apapun. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilaihi, dan dia hanya tertarik dengan apa yang panjenengan contohkan Pak. Karena ada sebuah syair mengatakan, yang susahir ala magana waliduhu innal usul alaiha yabutu syajarah. Yang susahir, jadi nasya'ah itu ada nasya'ah yang sahih dan itu populer, tapi ada sebuah sairan itu menggunakan nasya'ah yang syuh. Yang susahir maknanya sama, tumbuh. Anak-anak ini tumbuh sesuai perilaku kedua orang tuanya yang dia contoh, yang dia lihat setiap hari. Innal usul alaiha yabutu syajarah. Karena pohon sebesar apapun
akan sesuai mengikuti akar yang ada di bawah. Makanya Imam Ghazali meneruskan, fa'in awida al-khaira, kalau adik-adik yang masih kecil yang kayak gini diajak pengajian, masih kecil dilihatkan para kiai, wa ulima, dan kemudian dia diajari hal-hal yang baik, nasya'ali, maka dia akan tumbuh akan kebaikan itu. Artinya dia akan biasa melihat hal-hal baik, dan dia tidak canggung untuk melakukan hal-hal yang baik. Fa'in awida al-khaira wa ulima nasya'alih wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah kalau dia tumbuh dengan baik, insyaallah dia akan beruntung tidak hanya di dunia ini tapi sampai nanti di akhirat. Allahumma. Bukan hanya itu saja, wa syarakahu fi sawabi abawahu wa kullu muallimin lahu wa muhaddib. Dan semua perbuatan baik yang adik-adik dilakukan, ini semua pahalanya akan mengalir untuk kedua orang tuanya dan juga siapapun yang mengajari dia, yang mengajari adab, mengajari etika, mengajari tata krama untuk adik-adik ini semua. Tapi sebaliknya fa'in awida asyara wa ubila imal al-bahaim, kata Imam Ghazali, kalau anak-anak ini kemudian biasa melihat hal-hal yang buruk, tidak mendapatkan contoh yang baik, tidak mendapatkan sunnah yang baik, fa'in awida asyara wa uhbila ihmalal bahaim, dan kemudian cara panjenengan membesarkan anak-anak ini kayak panjenengan membesarkan sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Jenengan itu kalau membesarkan kambing, membesarkan sapi, yang penting apa? Yang penting sehat dan gemuk banget. Kalau yang penting anak-anak ini sehat, anak-anak ini gemuk, anak-anak ini tumbuh besar, bahaya ini. Syakiyah wahalat, dia pasti sebentar lagi akan apa ya? Celaka ya bahasa Madura, bahasa Indonesia apa? Celaka ya sama saja ya. Dia pasti akan sialah, dia pasti akan awet hidupnya, akan rumit hidupnya. Yang paling bahaya waganal wizru ala raqabatul qayyim wal wali bil umuri. Waganal wizru ala raqabatul qayyim alaih wal wali bil umuri. Dan dosa-dosanya harus ditanggung oleh siapapun yang bertanggung jawab akan tumbuh kembangnya adik-adik ini semua. Ya mulai bapak, ya mulai mamat sebagai kiai ini, mesti loh. Makanya mamat itu kok kendel menjadi kiai gua yang naruh itu nggak jubah kan saja. Saya lihat Asim itu loh, gaya-gayaan mbak pakai jubah jasan muskul, harus dijamin mewah gitu ya, harus rafahan narkoba, gaya-gayaan mbak malah amin bocah kembang, bocah lalu. Ini memang ini teman saya, jadi kan nggak boleh ya ikut-ikut komentar. Makanya saya nggak pernah komentari dia, karena saya belum dia. Tapi kalau masih sesama Gus begini, sesama loha begini ya saya komentari. Nggak apa-apa, kan malatinya sama lah. Iya, padahal nggak boleh. Betul. Saya masih ingat kiai komentari kiai itu nggak boleh. Nggak boleh didengarkan, maksudnya gitu. Nggak boleh didengarkan. Iya nggak lah. Repot kalau lagi pengen. Kiai komentar kiai ngerasani kiai. Kalau ngerasani apa bahasa Maduranya? Ngerasani sama. Oh hanya ada tasdidnya. Oh tambahin tasdid. Ngerasani. Oh sama saja. Itu tidak boleh didengar. Tidak boleh didengar. Al-Imam Abdul Hasan Al-Mawardi. Mumpung ingat ini mumpung ingat karena menjadi sebuah kebiasaan santri itu memiliki keberanian yang super tolong, ikut-ikutan kiainya ketika kiainya ngasani kiai yang lain, lupa kalau dia masih santri sedangkan kiainya sudah sama-sama kiai. Sahabat mengkritik sahabat itu tidak apa, tapi tidak ada ceritanya tapi mengkritik sahabat. Paham maksud saya? Makanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Mawardi mengatakan, isma'u biqaulil ulama
isma'u biqaulil ulama wa la tusaddiqu ba'dhum ba'd. Ada yang beberapa kitab itu mengatakan wa la tusaddiqu ba'dhum ala ba'd. Semua cerita kiai itu memang pendongeng kan? Kiai itu tugasnya dongeng, paham kan? Kiai itu tugasnya menceritakan, karena kiai itu warasatul anbiya. Nah, itu tugasnya mendongengkan kisah-kisah masa lalu, apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi masa depan. Kiai itu memang tugasnya dongeng. Tapi dongeng yang berdasar, tidak ngarang dan tidak akan pernah bohong. Tidak ada kiai bohong walaupun guyon. Makanya ketika saya komentari saudara Mamat itu tidak pernah saya bohong, memang begitu. Memang begitu, memang begitu situasinya. Tidak pernah saya bohong, benar. La tahmilul ilma an ahli bidah, kata Imam Malik. Wala amman yakdzibu fi hadisin nas walau lam yakdzib fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu jangan wala amman la yu'afu bitalat. Yang kedua, kamu itu jangan sampai nyambung sama kiai yang ahli bid'ah atau kiai yang nyata-nyata tidak pernah nyambung, tidak pernah mondok, mendadak menjadi kiai. Atau yang pernah bohong ketika omong-omongan, ketika ngobrol. Walaupun dia kalau udah ngomongkan Rasulullah, kalau udah ngomongkan kitabillah, kalau udah ngomongkan hadis, dia tidak pernah bohong. Tapi kalau ngomong pernah bohong, sudah tidak layak untuk menjadi kiai. Nah, saya balik mana? Mumpung ileng mau balik. Sampai itu aja gampang melu-melu nalika ono kiai ngrasani kiai liyane. Maka kuwi wis pangkat ya, Pak. Awakmu ki santri, aja melu-melu. Kamu boleh mendengarkan semua omongan kiai, kecuali kalau mereka sudah mulai menyerang yang lain, atau ngerasani yang lain, atau mencibir yang lain. Walladzi nafsi biyadihi lal ulama ashaddu taghayyuran min ad-durus fi zurubiyah. Kata Imam Mawardi, ulama itu punya kecemburuan, punya artinya apa ya? Punya gak enak saya mau ngomong itu mulai gak enak ya. Kayaknya saya salah tadi membacakan kitab ini. Harusnya saya cari kitab yang lain. Tapi memang begitu loh Pak. Memang begitu. Ulang-ulang aku tidak pernah muat, tapi aku nggak pilih kiai paham. Rawan Gus. Rawan. Saya ngomong ini rawan. Tapi sesama kiai sama mesti paham maksud saya. Yukhadhu bi qaulil ulama wal qura. Yukhadhu bi qaulil ulama wal qura. Illa qaula ba'dihim fi ba'din. Illa qaula ba'dihim fi ba'din. Semua ahli ngaji, ahli Quran itu omongannya semuanya bisa dipegang, kecuali kalau sudah mulai ngomongkan yang lain. Ya Pak Ahmad. Wallahi gak enak apa terus nih, gak cinta ya. Ya memang itu kitab kita. Innahum asyaddu nasi tahasudan wa tabaghudun. Ya Pak Mas. Innahum asyaddu nasi tahasudan wa tabaghudun. Kalau saya bukan kan nggak perlu malah bahaya kayak semula aku malah Kamu itu kalau sama-sama kiai nggak usah sok-sokan. Alhamdulillah kiai, di rumah saya sekarang ini santrinya sudah 2000. Nggak usah ngomong-ngomong malah kayak kabeh sambil ngomong. Paham? Ista'inu ala najahi hawajidu bil khidmat. Apalagi kalau dengan kiai, sudah tidak usah, biasa saja. Terus lewati tapi itu lewat aku mau kira-kira mati gitu. Terus pokoknya intinya begini. Kalau jadinya belum merasa setara, mohon maaf ini Pak, ini cerita saja betapa luar biasanya masyayikh terdahulu.
saya ini orang pelosok, kalau ini orang pelosok, di Soba, pelosok kecil. Ada satu desa di Kecamatan Mojo di Kabupaten Kediri, namanya Desa Pelosok. Ada pondok di sana, dibangun oleh kakek saya, ya nggak besar-besar amat, ya sedengan lah. Di pondok itu, kebetulan di Kediri itu kayak di Madura sih, pondoknya itu banyak. Seringkali kemudian kita dengar antar masa itu saling kritik, saling apa. Tapi bagi kami para santri sama sekali tidak mengurangi penghormatan kami, ikram kami, takdim kami terhadap beliau-beliau ini. Biasa saya ini mendapatkan istri keponakannya Mbah Maimun. Berapa kali saya dengar Mbah Maimun ngiritik orang tua saya. Berapa kali orang tua saya ngerasani Mbah Maimun. Biasa, sama sekali tidak mengurangi hormat saya terhadap beliau. Nama saya ini Abdurrahman Al-Kausar. Kenapa ada Abdurrahmannya? Karena saking dekatnya bapak saya sama Kiai Abdurrahman Wahid. Makanya nama saya Abdurrahman Al-Kausar. Tidak sama, tapi depannya diambil sama karena terinspirasi oleh Kiai Abdurrahman Wahid atau sering kita kenal dengan istilah Gus Dur. Sepanjang saya hidup sampai beliau wafat, bagi Abdurrahman Wahid wafat, itu berapa kali bapak saya itu gak cocok, geger saja. Tapi beliau selalu menekankan kepada kita bahwa kita benar-benar harus hormat terhadap beliau sebagai ulama, sebagai abnaul ulama, sebagai pejuang dan lain sebagainya. Pada langkah-langkahnya seringkali berbeda pandangan dengan orang tua saya, apalagi dengan mertua saya. Iya enggak mas? Apalagi dengan mertua saya, hampir setiap hari saya belum pernah lihat mertua saya naik panggung kemudian tidak kritik Gus Dur. Tidak pernah lihat. Sampai suatu ketika beliau itu naik panggung dawuh-dawuh mau itu hasanah, sama sekali tidak kritik Gus Dur. Dan saya tanya, kenapa tadi tidak kritik Gus Dur, Abah? Karena Gus Dur masuk rumah sakit, nanti nunggu kalau sudah keluar. Gus Dur itu keponakan mertua saya sendiri. Gus Dur itu masih keponakannya mertua saya sendiri. Beliau selalu berbeda pandangan dengan mertua saya. Selalu berbeda pandangan, tapi Gus Dur ya tetap santai saja. Kalau dibawa ya santai saja, walaupun di bangun tidak pernah sama. Bahkan kalau mau ke Jakarta dari Jombang kok lewat Pantura, mampir. Kadang-kadang mertua saya nggak mau nemuin, dan Gus Dur dengan tenang jawab, "Oh, saya kesini nggak nyari Kiai Hamid, saya kesini mau cari makan, dan itu urusannya dengan Nyai Hamid." Nah ini penting, jenengan sebagai santri untuk mengambil satu pelajaran. Beliau ini nggak cocok, itu bukan karena nafsunya yang memang nggak cocok, bukan. Tapi karena ada hujah qawiyah. Makanya kan enak, kita itu sudah enak. Jangan kami semuanya dengar ikhtilaf ummati rahmah. Oke kan? Makanya kan ada syair ijma'uhum rahmatun, ijma'uhum hujjatun balighah, ijma'uhum hujjatun balighah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Kalau kebetulan kiai-kiai berdua ini semuanya sepakat, itu merupakan hujah yang balighah bagi kita, adalah hujah yang qawiyah bagi kita, adalah sebuah petunjuk yang nyata bagi kita. Tapi kok kebetulan kiai-kiai semedua nggak ada yang sama kayak kemarin itu. Sudah, waqtilafuhum rahmatun wasi'ah. Ini adalah sebuah rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Enggak usah mencaci, kamu dapat apa? Paling kalau lihat wajah panjenengan paling 500.000, 1 juta paling. Dengan 500.000 dan juta, kok bisa-bisanya kemudian dengan punya modal untuk menghibur kiai. Uang saya yang berlipat-lipat dari situ saja tidak pernah mensibur. Mohon maaf ini, jangan tersinggung ya. Bener ini. Saya tidak pernah komentari kenapa dia ke sana, kenapa dia ke sana. Tidak masalah. Kenapa santai saja? Santai saja. Apa sulitnya kita berhusnudzon? Ngapain? Kita yakin saja. Kenapa Kiai Ma'ruf Qasim memilih sana? Mungkin ada hal baik yang bisa beliau perjuangkan di sana. Apa sulitnya?
wah ini sesat, wah ini salah, wah ada munafikun khalisun, innal munafiqina kanu fi dzakil asfali minan nar. Tidak perlu mengkhawatirkan sekali, sudah dengan pakai dalil seperti itu, kemudian bisa di surga ketemu. Dan yang paling tragis kalau ketemunya sama-sama di neraka. Mohon maaf, nggak betul. Jenengan itu sudah sangat malu, sudah ngomong, "Bos, ini kiai apa yang tidak benar? Bos, ada kiai yang dukung ini, ada kiai yang dukung ini, munafik, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jangan gitu jangan. Innal munafiqina kanu fi dzakil asfali minan nar. Ternyata setelah di akhirat sama-sama dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kan malu Pak, sama-sama dimaafkan, sama masuk surga. Oh ternyata bukan munafik ya ini kan ya. Yang paling lebih memalukan ketemunya di perempatan neraka. Loh kok kita sama ya ini? Wah, makanya santai saja. Kenyataannya setelah semuanya selesai, santai apa enggak? Lah terus apa yang sama kemarin ngotot ini? Biasa saja. Biasa saja. Ngapain? Belum tenang banget. Belum mau sampai mau. Kalau diundang kosong berapapun ya saya datang. Santai saja. Pokoknya menghasilkan ya kan. Berapapun yang kita hasilkan tidak imbang dengan apa yang mereka hasilkan. Kalian gak usah ngotot-ngotot teman-teman, Pak Mas dulu kali. Awak jangan bisa biro akeh. Saya dua akeh itu ekonom. Kalau sama, ini apa? Mana aku pegel deh. Santai-santai alun-alun apa? Kok ini dikumpul dengan uang-uang itu sama biro? Ya ada 200.000, ada 500.000. Kok kamu 200.000? Kok berani-beraninya kemudian kamu komentari kiai? Hanya bermodalkan 200.000, 500.000. Paling kalau kiai super tokoh di kecamatan ya 5 juta lah. Super tokoh 5 juta. Kamu dengan 5 juta, kemudian kamu kok berani-berani yang komentari kiai yang lain, ngasani kiai yang lain, menjemok kiai yang lain. Nah 5 juta. Kalau sumbut loh Mak. Berapa? Mohon maaf Gus, kemarin kok saya kok dapat kiriman 500 juta. Ya lumayan lah. Kalau tidak milih ini kayaknya kurang bagus, ya maksimal itu 500 juta biaya. 500 juta, baru pantas dengan ngomong. Kayaknya kalau nggak milih ini nggak bagus. Kalau masih sekedar 5 juta, 10 juta sudah lah. Habis sholat, astagfirullahaladzim, setelah selesai, ya Allah, kalau tadi yang 5 juta tadi baik, moga-moga dimudahkan, Allahumma amin. Sudah selesai. Kiai, mana ini pilihan yang baik? Wah semuanya baik, sudah. 5 juta, benar. Ya kalau 100, 500, tak tahu. Insya Allah ini yang terbaik di antara yang baik. Pantes. Apalagi kok 1 meter gitu ya. Insya Allah setelah saya istikharah itu berapa kali. Nggak apa-apa, kamu ngomong begitu nggak apa-apa. 1 meter Pak. Istikharah jam 2 malam ada dingin-dinginnya dikit ya nggak apa-apa 1 meter Pak. Kalau nggak ada ya nggak usah lah, biasa-biasa saja. Tapi jenengan itu selama musim kampanye Jumatan apa tidak? Masih Jumatan apa enggak? Apa sudah mulai nggak cocok dengan khotbah? Masih Jumatan apa enggak? Masih Jumatan. Ketika khotib doa semoga wilayah, semoga kekuasaan diberikan kepada orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan amin atau tidak? Amin. Oh ya berarti masih Islam, masih bagus. Sudah. Ketika ditanya jenengan kok enggak dukung saya? Sudah. Setiap Jumat saya doakan jenengan di masjid. Amin. Cukup. Apa? Oh betul itu aneh tenang. Betul itu Pak Jan. Angel ya aneh. Saya itu paling suka lihat TikToknya orang Madura. Uang pilihan lurah, bacok-bacokan. Lurah, kepala desa.
Masya Allah, kok ya iso seneng kan? Pokok kita kok kurang hero, kurang semangat melihat orang Madura. Orang yang selalu sukses dalam setiap langkahnya. Madura Pak, bakul bau kayak suge. Madura, cuin tahu betul. Dan yang paling membanggakan dari Madura dia kecintaannya terhadap para kiai. Makanya saya ngomong senakal-nakalnya orang Madura itu kalau sama kiai tetap cintanya minta ampun, cintanya cinta mati sama kiai. Kecuali kalau sudah beda pandangannya. Makanya saya dari dulu gak percaya. Ada santri ngomong, saya ikut kiai saya, gak percaya. Saya kebetulan sama dengan kiai saya. Ya makanya keplok. Gak percaya aku ada ngomong, saya yang sudah ikut kiai. Apa? Kamu itu kalau bohong jangan nemen-nemen. Malaikat kakak itu ada di samping kita, gak usah banyak-banyak bohong, biasa-biasa saja. Itu kiai-kiai semuanya tertawa ketika kamu ngomong bohong. Makanya saya kadang-kadang ketika ada teman-teman Ansor, ada teman-teman NU sampai mati derek kiai apa-apaan, derek kiai ku abot, derek kiai ku berat. Karena kita memiliki pikiran, kita memiliki pandangan, kita memiliki kemauan, tapi acap kali kepandangan kita, kemauan kita, keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kiai kita. Dan kita sebagai santri kemudian secara alam bawah sadar kita harus ikut beliau. Dan itu tidak semua santri punya kayak begitu. Berat. Kiai cuma perintah saja, caleg-caleg itu bawa sesuatu. Ya berat. Nah, apa mana kayak Asim santri amatir. Saya santri kuasa terus, benar-benar santri kuasa 100. Wiro, saya buka apa Wiro gak paham. Ceritanya dia, saya ini benar-benar santrinya Syaikhaini Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, Kiai Nurul Huda Jazuli, orang saya. Sayyid Muhammad istrinya banyak, Kiai Huda istrinya banyak. Saya juga ikut. Sayyid Muhammad ilmunya banyak, Kiai Huda ilmunya banyak. Kamu kok gak ikut, udah goblok. Kamu, artinya apa? Yang kamu ikut, ya kamu mulai paham gak? Yang halal. Mulai paham dengan maksud saya? Mulai paham ya? Makanya jangan sok-sokan. Kita ini belum santri sejati, berat pada santri. Benar. Kita kembali lagi muka-muka yang penting pondok ini muka-muka istiqomah. Ini penting Pak, penting benar ini. Dan muka-muka yang bisa pada khidmat di sini ini benar-benar memiliki ketahanan yang cukup untuk kemudian siap untuk benar-benar berkhidmat di pondok Naksabandiyah dan namanya ini. Sudahlah, asrofu sina'at dan nubuwah itu adalah ifadatul ilmi, wa tahdibul nufus nas anil ahlakil madmumatil muhlikah. Sampai para guru-guru yang ada di pondok ini, sampai yang mantap betul. Apa yang kamu lakukan ini adalah satu tonggak agama yang sangat penting sekali, yang harus sampai perjuangkan. Karena ini ada sebuah cara terbaik untuk sampai memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, semua kiai-kiai mesti pernah ngaji apa namanya? Apa mas yang ada di pikirannya komen itu? Adiyah. Kan jelas nih. Wa likulli wahidin tariqun min turuq yahtaruhu fa yakun min dawasila kajulusihi bainal anami rabbiyah. Semua orang punya cara untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling istimewa adalah julusi bainal anami rabbiyah. Panjenengan siap, Asif dan keluarga semuanya siap, teman-teman yang khidmat di sini siap untuk kemudian mengajarkan apa yang dia mampu kepada adik-adik di sini. Kajulusi bainal anami rabbiyah wa kasratil awwal kasratil shalah. Ada orang menuju Tuhan dengan banyak wiridan, subhanallah. Ada yang puasa terus ada. Itu bukan thariqah saya.
Karena saya nggak mampu puasa. Puasa itu Ramadan kalau nggak wajib nggak ikut saya. Puasa itu kalau nggak Ramadan nggak ikut saya. Kalau nggak Ramadan itu nggak diwajibkan, misalnya sunnah kayak tarawih nggak ikut saya. Ya biasanya saya kalau Gus kok nggak tarawih Gus, saya khawatir nanti kalau saya terlalu sergap tarawih dianggap wajib. Ya enggak saja, kan kita masih kenyang-kenyangnya itu. Enggak ada. Memang itu bukan prioritas saya. Puasa nggak mampu. Ya alhamdulillah di puasa itu tidak banyak orang puasa. Paling puasa ya sekali. Wa khidmatin linnasi. Ada cara orang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmat. Berkhidmat, latihan anas, melatih kiai. Duduk kiai, duduk santri, tapi ganti oleh kiai, ganti oleh santri. Anas itu al-ulama, Pak. Abdullah ibn Mubarak bertanya, Maninas al-ulama. Maninas al-ulama. Yang baru boleh disebut manusia itu ya hanya al-ulama. Makanya kayak saya sama Hasim itu belum begitu manusia, ya setengah manusia. Karena belum mulai mencerminkan manusia itu kayak Mas Arif Fauzin itu mulai agak memanusia. Kalau masih nggak jelas kayak saya sama Hasim itu belum manusia. Cara kita paling efektif untuk menuju Tuhan khidmah lil ulama, khidmah linnas wal hamil hatat litasudduqin bi muhassalin mutamawwala. Atau jenengan sukses, jenengan super kaya, jenengan banyak rezeki, kemudian sering bersedekah, sering berbagi, itu adalah satu cara untuk kemudian panjang menuju Tuhan. Moga-moga kita ngaji ya, kita tirakat ya, kita khidmah ya, kita kaya ya. Allahumma. Dan itu semuanya bisa. Kenapa? Walisa 'alallahi mustankirin, walisa 'alallahi mustankirin ayyajimal alam fi ba'id. Sama sekali tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menggabungkan semua keistimewaan banyak orang dalam satu orang. Banyak orangnya hanya satu, tapi mengalahkan orang sedesa, sekecamatan, sekabupaten. Banyak. Artinya teruslah berdoa, teruslah husnudzon, teruslah yakin, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semua. Botenlah kula matur wadah niki. Semoga kula namung nderek bungah, nderek seneng. Muga-muga kula niki lestari, kula niki amil makmur, mustamira min yamin hada ila yaumil qiyamah. Ya Rabb ij'al ahla hadha al-ma'had ya Allah min ahli al-ilm wa min ahli al-khair. من أهل العلم ومن أهل الخير ارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا مباركا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا ولا تعسر علينا تمن بالخير يا سلمنا يا الله من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا من خاف محاذر بحق قول سلام قولا من رب الرحيم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.